Gimana dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk melanjutkan materi kita setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang bab kedua dengan judul struktur tumbuhan. Sekarang kita berlanjut ke bab ketiga dengan judulnya struktur dan fungsi jaringan hewan. Atau juga ada yang menamainya bab ketiga ini sebagai struktur hewan. Nah, untuk kesempatan kali ini kita batasi materinya dengan satu jaringan dulu, karena ini termasuk jaringan yang cukup banyak macamnya, yaitu sebagai jaringan yang utama yang eh, pertama yang dimiliki oleh hewan adalah jaringan epitel. Nah, jaringan epitel sebagai jaringan dewasa yang sebelumnya adalah hasil pertumbuhan dari jaringan embrional, di mana jaringan embrional ini tumbuh mulai dari zigot sebagai sebuah sel yang melalui bioproses mitosis akhirnya membentuk banyak sel hingga membentuklah eh, peristiwa spesialisasi sehingga membentuklah berbagai jaringannya. Nah, salah satunya adalah jaringan utama yang hari ini akan kita bahas, yaitu jaringan epitel. Nah, nanti di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dengan jaringan utama yang kedua dari hewan, yaitu jaringan ikat, dan nanti selanjutnya dengan jaringan otot, dan yang terakhir itu adalah jaringan saraf. Nah, mari sekarang kita lihat dulu, kita sama-sama pelajari dengan jaringan epitel terlebih dahulu. Nah, apa itu jaringan epitel? Nah, kita batasi ataupun kita spesifikkan jaringan epitel, kita lihat dari ciri-cirinya, kemudian nanti dari fungsinya, juga dari sisi macam atau jenisnya, sehingga dari macam atau jenisnya juga kita bisa menentukan di mana letak jaringan epitel tersebut ada di tubuh kita sebagai salah satu makhluk hidup yang termasuk ke dalam eh, hewan, ya. Nah, bisa dilihat di slide-nya bahwa jaringan epitel itu punya ciri. Di antaranya dibentuk oleh sel-sel yang sisinya bersudut banyak, kemudian juga dengan bentuk yang kadangkala tidak teratur. Selain dari itu, susunan antar selnya rapat dengan sedikit cairan intraselulernya atau substansi intraselulernya. Namun dengan struktur seperti itu, ternyata jaringan epitel ini memiliki daya regenerasi yang tinggi. Artinya di situ memiliki kemampuan untuk mengganti kalau seandainya ada kerusakan pada jaringan epitel ini. Nah, lalu ciri yang lain pada epitel-epitel tertentu biasanya ditemukan ada tonjolan yang biasa disebut dengan mikrofili. Seperti misalnya pada nanti kita lihat di jenis pada jaringan epitel yang menyusun atau yang membentuk usus, bagian di usus itu ada mikrofilinya yang kadang orang menyebutnya jonjot begitu ya. Nah, kemudian juga di jaringan epitel ini ternyata tidak ditemukan adanya pembuluh darah dan pembuluh limfe atau pembuluh getah bening. Nah, itu antara lain ciri dari jaringan epitelnya. Nah, sementara bagaimana dengan fungsi dari jaringan epitel? Jaringan epitel sebagai jaringan utama yang pertama eh, ada itu di bagian tubuh kita yang paling luar. Nah, sehingga kalau jaringan epitel letaknya ada di bagian tubuh kita yang terluar, maka di situ jelas fungsinya adalah untuk melindungi atau proteksi. Nah, selain dari itu ternyata jaringan epitel juga ditemukan eh, pada bagian tubuh di organ dalam, tetapi bagian luar dari organ dalam kita yang biasanya dibutuhkan untuk pertukaran zat, seperti di paru-paru misalnya. Nah,
Dari situ berarti jaringan epitel penyusun paru-paru kita termasuk ke dalam jaringan epitel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya transportasi zat. Dalam hal ini adalah transportasi gas kan, oksigen dan CO2. Demikian juga jaringan epitel itu juga menutupi, selain menutupi bagian tubuh terluar seperti kulit kita ini, juga karena kulit kita itu juga sebagai penerima rangsangan, maka jaringan epitel penyusun kulit kita menjadi berfungsi sebagai eksteroreseptor. Selain fungsi yang lainnya, kan kulit itu juga suka mengeluarkan keringat. Pada kulit itu sendiri dibangun oleh jaringan epitel. Maka berarti jaringan epitel pun bisa berfungsi sebagai jaringan untuk ekskresi. Nah, itu antara lain fungsi jaringan epitel selain fungsi yang lainnya seperti sekresi ataupun membantu dalam proses respirasinya. Nah, itu berkaitan dengan cirinya. Lalu bagaimana macam dari jaringan epitel itu sendiri? Nah, macam-macam jaringan epitel itu bisa dibedakan berdasarkan bentuk dan lapisannya. Jika dilihat dari bentuknya, maka jaringan epitel itu ada yang berbentuk pipi, kemudian ada juga yang berbentuk kubus, dan ada juga yang berbentuk silindris. Nah, masing-masing baik yang pipih maupun yang kubus maupun yang silindris itu berdasarkan lapisannya dibedakan lagi. Ada yang selapis, ada yang berlapis banyak. Nah, mari kita lihat dulu untuk jaringan epitel yang berbentuk pipih dan selapis maupun yang berlapis banyak. Nah, untuk epitel yang pipih selapis ini nampak sekali sudah bentuknya pipih, berarti kan tipis. Kemudian juga selapis, maka jaringan epitel ini sangat cocok untuk tempat berlangsungnya, kalau dihubungkan dengan fungsinya, tempat berlangsungnya transportasi. Nah, maka di mana itu tempat berlangsungnya transportasi itu? Berarti pada paru-paru kita. Nah, oleh karenanya epitel penyusun alveolus paru-paru itu karena di alveolus itu tempat berlangsungnya pertukaran zat, maka untuk memudahkan pertukaran zat atau transportasi zat antara oksigen dengan karbon dioksida, di situ diperlukan jaringan yang sangat tipis, dan yang cocok adalah epitel pipih selapis. Nah, jadi di situ kan jelas ada kaitan antara bentuk dengan fungsi. Nah, lalu selain ternyata juga ditemukan di bagian lain seperti pada saluran saluran ginjal yang namanya kapsula Bowman. Nah, lalu yang berikutnya jenis jaringan epitel yang lain adalah masih yang berbentuk pipih namun berlapis banyak. Nah, ini biarpun pipih tapi karena berlapis-lapis maka bisa bertindak sebagai pelindung. Nah, dalam ini kulit misalnya, vagina ataupun rongga mulut yang berupa rongga itu dibangun oleh epitel yang pipih berlapis banyak. Nah, lalu bagaimana dengan jenis epitel yang kedua? Jenis epitel yang kedua adalah yang berbentuk kubus. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk yang berbentuk kubus, bentuknya cenderung lebih kotak, berarti lebih tebal, ada yang selapis, juga ada yang berlapis banyak. Nah, pada epitel kubus yang selapis ini banyak ditemukan pada bagian tubuh yang bersifat sekretori maupun yang berupa saluran pengeluaran. Nah, seperti di mana itu? Ya, kalau sekretori berarti untuk pengeluaran sekret, kemudian berbagai kelenjar misalnya, ya, itu juga sekretori. Nah, sedangkan untuk epitel kubus berlapis banyak itu juga ditemukan pada tubuh kita yang berperan sebagai proteksi
ataupun juga absorpsi. Nah, maupun sekresi, misalnya berbagai kelenjar keringatnya. Kalau absorpsi di situ saluran usus misalnya ya. Nah, berarti epitel kubus berlapis banyak ditemukan pada usus ataupun juga pada kelenjar keringat. Nah, lalu yang terakhir epitel pipih yang macam epitel lainnya adalah jaringan epitel pipih silindris. Nah, seperti juga pada yang kubus maupun pada yang pipih, yang silindris pun ada yang silindris selapis, ada yang silindris berlapis banyak. Untuk epitel silindris selapis biasanya mengandung silia dan ini banyak ditemukan pada saluran pernapasan kita, misalnya pada tenggorokan. Nah, di bagian luar tenggorokan, rongga tenggorokan itu ditemukan jaringan epitel silindris selapis yang bersilia. Nah, lalu bagaimana untuk epitel silindris berlapis banyak? Nah, untuk epitel silindris berlapis banyak, kita bisa menemukannya juga selain pada saluran pernapasan, saluran pencernaan, juga ditemukan pada kelenjar ludah. Nah, itu adalah jaringan epitel yang ada di tubuh kita, yang utamanya itu tadi adalah jaringan epitel macamnya itu epitel pipih, baik yang selapis maupun yang berlapis banyak. Kemudian yang kedua ada epitel kubus selapis ataupun berlapis banyak, dan yang ketiga adalah epitel silindris selapis ataupun yang berlapis banyak. Nah, namun ditemukan juga jaringan epitel dengan nama epitel transisional. Nah, epitel transisional ini sebenarnya epitel yang pipi berlapis banyak. Nah, sehingga yang bergabung dengan epitel silindris berlapis banyak. Sehingga itulah sebabnya kenapa disebut epitel transisional, karena dari jaringan epitel ini dibangun oleh dua macam bentuk jaringan epitelnya. Nah, namun karena bentuknya pipi juga silindris itu adalah bentuk dari jaringan epitel, maka jaringan epitel transisional ini tidak ada yang mengelompokkannya bukan sebagai jaringan epitel yang terpisah dari jaringan epitel lainnya. Jadi masih dikelompokkan, berada dalam kelompok tiga macam jaringan epitel tadi, yaitu pipih, kubus, dan silindris. Hanya jaringan epitel transisional dibangunnya oleh yang berbentuk pipih bergabung dengan yang berbentuk silindris. Lalu ada juga yang menyebutkan ada jaringan epitel kelenjar. Nah, jaringan epitel kelenjar ini bentuknya itu ada yang silindris. Nah, makanya untuk yang menganggap karena bentuknya epitel kelenjar, karena bentuknya epitel kelenjar itu ada yang kubus, bukan silindris, kubus ya, maaf. Jadi tapi berlapis banyak yang bergabung memang dengan yang silindrisnya, maka dianggap jaringan epitel kelenjar ini juga masih merupakan bagian dari jaringan epitel yang tiga tadi, yaitu pipih, kubus, dan silindris. Nah, demikian untuk pertemuan kita kali ini berkaitan dengan materi kita tentang struktur hewan untuk topiknya jaringan utama yang pertama, yaitu jaringan epitel. Kita nanti sambung kembali di pertemuan yang akan datang dengan materi jaringan kedua, yaitu nanti kita bahas tentang jaringan ikatnya. Semoga pertemuan kita kali ini dengan materi jaringan epitel bisa Ananda terima dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop ya, Neng ya.
Terus kemana?